Bicara masalah kejujuran, mari kita belajar kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, manakala beliau belum masuk Islam, masih memerangi dan memusuhi kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Sufyan itu kan dalam sejarah masuk Islamnya itu ketika Futuh Mekah kan. Nah, sebelum masuk Islam, beliau itu adalah salah satu penentang Islam yang keras. Nah, tapi suatu saat, ya ini cerita sebelum masuk Islam, ketika beliau sedang mengadakan perjalanan bersama rombongannya menuju ke Syam, ya, karena Syam itu memang dulu itu pusat perdagangan juga, ya. Nah, kemudian diketahuilah oleh Kaisar Hirokla, atau dalam bahasa Romawinya adalah Kaisar Heraklius, seorang kaisar Romawi yang memerintah pada tahun 610 sampai 640 Masehi. Nah, ketika Abu Sufyan sedang mengadakan perjalanan, diketahuilah oleh istana atau oleh kekaisaran. Nah, kemudian Kaisar Heraklius meminta agar Abu Sufyan yang orang Mekah itu diundang ke istananya untuk apa? Untuk bertanya mengenai seseorang sosok yang mengaku nabi pada waktu itu yang menggemparkan, di mana Heraklius ini atau Raja Hirokla dalam bahasa Arab adalah beliau ini juga betul-betul mempelajari Injil. Artinya dia tahu mengenai Injil, tapi bukan Injil yang sekarang, Injil yang dulu-dulu ya, yang ya kebenarannya itu masih lumayan banyak ya. Nah, karena di dalam Injil tersebut itu dijelaskan mengenai sosok nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya itu dijelaskan secara detail. Bukan hanya di Injil, bahkan di Taurat juga itu dijelaskan. Nabi akhir zaman yang masih sangat jauh, tapi di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan, ciri-cirinya sangat detail. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi ahli kitab itu mengetahui mengenai sosok Nabi Muhammad sebagaimana dia mengetahui anak-anaknya sendiri. Sekarang saya nanya, ada nggak ibu-ibu yang lupa terhadap anaknya? Nggak ada. Bapak-bapak ada yang lupa terhadap anaknya? Nggak ada. Karena anak yang kita kandung, kita urus, jangankan fisiknya, sampai ke sifat-sifatnya pun kita tahu kan? Nah, pengetahuan orang-orang ahli kita terhadap Nabi Muhammad juga di Al-Quran digambarkan seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya bahwa perihal Nabi Muhammad itu sangat terang benderang, sangat jelas. Cuman memang di dalam Taurat ataupun di dalam Injil itu masih menyisakan teka-teki. Teka-tekinya apa? Rasul akhir zaman itu diutus dari kalangan mana? Nah, itu yang tidak diterangkan. Nah, maka ketika di Arab sana, di Mekah sana gempar adanya seorang Muhammad dan mengaku sebagai Rasul, nah Heraklius merasa penasaran dan ingin mengecek kebenarannya mengenai orang yang mengaku Muhammad sebagai Nabi itu dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Injil. Maka singkat cerita, Abu Sufyan dipanggil ke istana, kemudian Heraklius bertanya tapi melalui turjuman, melalui penerjemah. Berarti memang Heraklius tidak menguasai bahasa Arab ya. Beliau menyuruh kepada penerjemahnya untuk bertanya mengenai hal ihwal orang yang mengaku nabi itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Heraklius melalui penerjemahnya kepada Abu Sufyan itu mulai dari pertanyaan yang berkaitannya dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Di antara pertanyaannya seperti itu. Apakah dia itu keturunan dari raja? Nah, gitu kan.
Maka oleh Abu Sufyan jawab, tidak, dia bukan keturunan raja. Tapi apakah dia dari orang yang terhormat? Betul, dia adalah keturunan dari orang yang terhormat, terpandang di kabilahnya, di Arabnya. Nah, kemudian apakah ketika Muhammad itu dakwah, mengajak orang untuk masuk Islam, itu yang banyak ikut itu apakah kalangan orang dengan status sosial tinggi atau kalangan bawah, kalangan rendah, rakyat jelata? Dijawab oleh Abu Sufyan, yang mengikuti ajarannya itu adalah kebanyakan orang-orang kelas bawah, orang-orang yang katakanlah cacah pelicahan. Kemudian ditanya lagi, apakah setelah mereka masuk Islam mereka kembali murtad? Tidak, keimanan mereka semakin kuat sekalipun diintimidasi, disiksa dan sebagainya, justru semakin kuat. Nah, itu jadi poin-poin pertanyaan yang dilontarkan oleh Heraklius itu semuanya dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, tidak berbohong. Padahal Abu Sufyan tadi ketika dipanggil oleh Heraklius itu masih memusuhi Islam, masih memerangi terhadap Islam. Termasuk pertanyaan mengenai pribadi Nabi Muhammad sendiri, apakah dia itu orang yang suka dusta? Tidak, dia itu orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Nah, seperti itu. Jadi dijawab itu dengan pertanyaan yang sangat jujur tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Padahal menceburang mah harita Abu Sufyan teh penjahat gitu kan, tapi menjawab pertanyaan mengenai Nabi Muhammad yang diperanginya itu dijawab dengan jujur. Nah, ini sifat Abu Sufyan yang patut diteladani. Dia masih menjadi musuh Islam, tapi dia ketika ditanya menjawab dengan jujur. Lalu apa namanya? Namun kasebutna jalma anu boga jabatan ngaku Islam dan sebagainya, kemudian berbohong. Para Abu Sufyan tadi katakanlah orang jahat ya, tapi dia tidak berani untuk berbohong. Nah, ini sangat menarik. Kemudian sampai pada pertanyaan inti, yaitu mengenai ajaran yang dibawanya. Apa yang dibawa oleh orang yang ngaku Nabi itu, oleh Muhammad itu? Kemudian oleh Abu Sufyan jawab, "Ubudullah wahdah wala tusyriku bihi syai'an." Jadi Muhammad itu memerintah kepada kami agar menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum. Kemudian Muhammad juga menyuruh kepada kami agar meninggalkan apa yang diyakini, yang diamalkan oleh nenek-nenek moyang kami, di antaranya menyembah berhala. Wa ya'muruna bis-shalah. Juga Muhammad itu menyuruh kami untuk sholat. Wasidki, juga menyuruh kami untuk jujur. Nah, ini jujur. Wal afaf, juga menyuruh kami agar memelihara kesucian diri, tidak berzina. Wasilah, juga menyuruh kami untuk menjalin silaturahmi. Nah, jadi ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sekalipun Abu Sufyan membencinya, tapi ternyata sampai ke telinganya mengenai pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ditanyakan oleh Raja Heraklius, oleh Kaisar Hirokla, itu dijawabnya itu dengan lancar, dengan fasih, dan dengan tadi jujur. Nah, kemudian saya ceritakan dulu Kaisar Herakliusnya. Mendengar semua penjelasan yang disampaikan oleh Abu Sufyan, Heraklius dari sana sampai pada satu kesimpulan, bahwa berarti orang yang di Mekah sana yang mengaku sebagai nabi itu memang nabi akhir zaman, nabi terakhir telah tiba, dan dia sebetulnya mempercayainya. Sehingga suatu ketika
memang berbarengan juga dengan surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad oleh Dihyah kepadanya. Ajarannya sama persis, mengajak agar Heraklius itu masuk Islam, nah gitu. Kemudian dikuatkan lagi dengan keterangan yang diberikan oleh Abu Sufyan, semakin memantapkan keyakinannya bahwa memang betul yang namanya Rasul terakhir akhir zaman itu telah tiba. Kemudian dia mengumpulkan anggota istananya, pintu-pintu ditutupkan supaya tidak bocor keluar. Kemudian Raja Heraklius menyampaikan apa yang sudah menjadi kesimpulan dalam dirinya, yaitu mengenai sosok Muhammad tadi. Apakah kalian ingin sejahtera selama dunia dan akhirat? Bla 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 bla, ingin. Nah, kalau begitu kalian harus mengikuti kepada Muhammad, Nabi terakhir telah tiba. Nah, ketika anggota istananya mendengar apa yang disampaikan oleh Heraklius, goyah, mulai riuh terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap ajakan dari Kaisar Romawi. Maka dari sana Kaisar Heraklius pikirannya, dan memang ini hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah. Kemudian dia beralibi, oh tenang, kalem, jangan dibuat. Saya itu tadi hanya menguji saja. Apa kalian itu masih terpengaruh nggak oleh Muhammad, atau masih tetap dengan keyakinan kalian? Ternyata kalian tetap berkeyakinan dengan agama kita ini. Ya sudah. Jadi sebetulnya Heraklius itu sudah mau beriman dan mau mengajak rakyatnya, tapi karena di sini dia lebih mementingkan kedudukan dan jabatan sebagai kaisar, sebagai raja, maka keyakinannya yang sebetulnya sudah masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, ia tinggalkan dan memilih dunia. Dan diceritakan memang Heraklius itu ya matinya dalam keadaan kafir. Nah, sekarang mari kita lihat alasan Abu Sufyan kenapa dia tidak berbohong. Kata Abu Sufyan, bisa saja saya berbohong atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Heraklius, tapi itu aku malu. Nah, ini kunci seseorang itu bisa benar itu diantaranya apa? Masih memiliki rasa malu. Aku malu. Dan kalau aku berbohong, itu akan jatuh harga diriku, jatuh kewibawaanku, jatuh reputasiku. Nah, itu Abu Sufyan. Jadi tengah bohong tenawan era, karena dengan berbohong berarti saya telah menjatuhkan harga diri saya, kehormatan saya, reputasi saya. Nah, ini sikap yang luar biasa gentlemannya, ini luar biasa sekali. Dia itu kafir tapi menjunjung tinggi kejujuran. Makanya tadi